Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Shadaqallahul 'azim, shadaqa rasulun nabiyul karim, wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kami hormati dan kami muliakan, yaitu Ketua Peruritan apa ini? Istiqomah, ibu-ibu yang pada kesempatan hari ini hadir pengajian bulanan Bu ya, Peruritan mingguan Peruritan Istiqomah. Mungkin ibu agak bertanya-tanya hari ini, banyak kamera. Nah, nanti bisa ditonton di channel YouTube kita ya, Ustadz Rois Official, channel TikTok kita, channel IG kita. Jadi sekarang saya artis TikTok, artis YouTube. Jadi bisa lihat nanti, ibu bisa tengok live-nya, bisa juga siaran ulangnya. Dan di belakang itu yang ganteng-ganteng kru kita. Jadi kajian-kajian kita bisa dilihat nanti di YouTube kita. Jadi sebetulnya sangat beruntung dan bersyukur bisa mengundang saya. Ibu-ibu yang jadi memuliakan, jadi jangan terkejut, banyak kamera kan. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmat karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita masih dapat melangkahkan, meringankan kaki kita untuk yaitu mengisi pengajian, datang pengajian di masjid kita ini. Semoga langkah kaki kita pada kesempatan siang hari ini, terik panas di luar itu, luar biasa panasnya. Tapi ibu-ibu ini Allah berikan suatu kenikmatan, yaitu untuk datang di majelis ilmu. Semoga langkah kaki ibu-ibu datang ke masjid ini Allah hapus segala dosa kita semua, amin. Dan Allah beri pahala yang berlipat ganda, amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biqauli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini hari Jumat Sayyidul Ayyam, sangat bagus dan dianjurkan kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali dari kita melupakan selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal mudah diucapkan, tapi berat untuk melaksanakan. Nanti di akhirat yang kita tunggu syafaat Rasulullah. Kita mengaku umat Rasulullah, tapi kita tidak pernah berselawat kepada baginda Rasulullah. Maka dari itu, alhamdulillah tadi sebelum pengajian kita melantunkan selawat kepada Nabi Muhammad SAW, dan ini
Jangan sampai ditinggalkan. Selalulah kalau bisa setiap parulitan, bahkan setiap harinya. Kalau malas mengucapkan selawat, bernyanyi ibu di rumah. Nah, Ustaz malas kayaknya susah melantunkan selawat, bernyanyi sambil berselawat. Nah, masa berselawat, ya kan? Memarahi anak sambil berselawat, ya kan? Memarahi suami sambil berselawat, kan jadi berkah rumah tangga, ridho Allah. Dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan siang hari ini, ya Allah berikan yaitu syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di akhirat kelak nanti, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang kami muliakan, ya, judul atau tema kita pada kesempatan siang hari ini, requestnya adalah tetap bersyukur apapun yang terjadi, tetap semangat apapun yang terjadi, bersyukurlah apapun yang terjadi. Nah, itu tema kita. Ibu-ibu yang kami muliakan, pernah dengar, mungkin masih banyak di antara kita yang ingat lagu Upik. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah, ya kan? Nah, bersujud kepada Allah, bersyukur sepanjang waktu. Nah, hari ini kita ingat ketika kata-kata syukur itu terucap dari mulut kita, ingatlah lagu Upik. Ya. Artinya apa? Artinya setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap waktu kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh siang hari ini panas terik, tapi kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kita masih bisa hadir ke masjid ini. Jadi apapun yang terjadi, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu yakin janji Allah? Yakin? Janji Allah itu pasti. Pasti seperti terbitnya matahari matahari terbit di mana, Bu? Di timur apa barat? Nah, timur. Sepastinya matahari terbit di timur dan tenggelam di barat. Janji Allah itu pasti, Bu. Nah, hari ini kita banyak yang menafikan janji Allah. Kita masih ragu janji Allah. Contoh, hari ini kita menganggap nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita itu hanya sebatas materi, yaitu punya uang, ya kan? Nah, punya uang. Kalau yang nggak punya uang, artinya dipikirnya kita tidak dikasih nikmat. Jangan salah, nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita bukan hanya materi, bukan hanya uang. Nah, tadi pagi ibu bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana wa ilaihin nusur. Ibu bisa bangun dari tempat tidur, bisa berjalan, bisa memasakkan anak dan suami. Hari ini ada yang terbaring di rumah sakit, bangun tidur tiba-tiba lumpuh banyak. Nah, kita nggak melihat itu. Hari ini yang kita lihat hanya aku ada uang nih, aku banyak uang, nah, suami baru dapat gajian. Itulah nikmat yang sebenarnya. Nah, ketika kita banyak utang, nggak punya duit, bulan tua, dipikirnya itu bukan nikmat.
Padahal kita melihat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, bersyukur dari yang terkecil dulu. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadisnya, siapa yang tidak bisa mensyukuri yang kecil, jangan harap dia bisa mensyukuri hal yang besar diberikan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, syukuri yang terkecil dulu. Contoh hari ini, kita bisa bersyukur tinggal di komplek RAPP. Nah, suami bisa punya kerjaan. Ibu lihat di Kerinci, nah, coba ibu sekali-sekali atau seminggu 2 kali keliling Kerinci. Kita mau usah cerita luar Kerinci, ibu keliling Kerinci. Nah, mungkin ibu yang ada sebagian besar yang tinggal di Kerinci paham di Kerinci itu bagaimana. Jangan jalan-jalannya di pinggir di tengah kota itu aja. Sekali-sekali ibu masuk ke gang. Nah, apa yang terjadi? Banyak sekali orang yang sangat susah. Dan banyak sekali orang yang nggak bisa makan. Banyak sekali orang yang nggak bisa bekerja. Bahkan mencari rezeki pun susah. Nah, ada yang nggak makan sampai berhari-hari. Ibu nggak percaya, coba sekali-sekali, 2 hari sekali, 3 hari sekali, datang ke Kerinci, masuk ke gang-gang. Nah, coba kalau tak percaya. Nah, kita syukuri karena kita tinggal di dalam, suami masih jadi karyawan. Nah, hal yang seperti itu yang terkecil, makanya mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan melihat apa yang di atas kita. Kita nggak bisa bersyukur. Nah, lihat tetangga punya istilah motor baru, jangan lihat tetangga, lihat apa yang di bawah kita. Insya Allah ketika lihat apa yang ada di bawah kita, kita bisa mensyukuri nikmat Allah. Nah, makanya mudah sebetulnya bagi kita yang tinggal di komplek ini untuk bersyukur. Yang di komplek ini ya, ibu selalu jalan aja keluar komplek. Nah, baru ibu, kita di sini masih bisa dapat fasilitas. Di luar kontrak itu sekarang udah berapa? Nah, listrik udah berapa? Kita gratis di sini. Nah, dari yang terkecil itu kita bersyukur. Selanjutnya, ketika ibu nanti di bulan tua nggak punya duit, udah bokeh, nggak punya duit, banyak utang, bersyukur alhamdulillah. Setidaknya kita tempatnya nyaman di komplek. Nah, di luar sana itu lebih ngeri, Bu. Artinya apa? Ya bukan hanya sudah nggak punya kerjaan, utang banyak, dan anak kayak dajal semua. Nah, hari ini ketika kita nggak punya uang di komplek ini, kita masih bisa melihat anak kita nggak lasa. Nah, kita tinggal di dalam, suami kita juga baik budi. Rumah komplek, rumah pabrik. Nah, masih bisa dikontrol, ya kan? Walaupun kita nggak punya uang. Nah, itu yang harus dilihat. Sebetulnya, jangan dulu orang lain, keluarga kita, ketika kita nggak punya apa-apa di komplek ini, tapi kita bersyukur, Bu. Jangan karena kita banyak masalah, nggak punya uang, langsung kita Allah itu nggak adil. Allah nggak adil. Nah, solusinya apa? Janji Allah, kita bilang tadi janji Allah itu pasti. Ketika semua itu kita syukuri, la in syakartum. Nah, sesungguhnya ketika kamu bersyukur kepada Allah, la in syakartum, la azidannakum, pasti aku tambah. Nah, ketika ibu bersyukur kepada Allah, Allah akan tambah nikmat itu. Tapi lagi-lagi kita menilai, Ustadz, kami sudah bersyukur selama ini. Udah berpuluh-puluh tahun pun kami bersyukur.
Sepertinya nggak ada nikmat yang ditambah. Mungkin kita melihat nikmat itu materi lagi. Ya kan? Padahal ketika kita bersyukur bisa jadi nikmat itu bukan materi yang kita dapatkan. Yang pertama mungkin sehat. Walaupun nggak punya duit, walaupun banyak utang, tapi sehat. Ibu pilih mana? Banyak duit, tak punya utang, tapi penyakitan. Ibu tak ada duit, banyak utang, tapi sehat. Pilih yang mana, Bu? Pilih yang nomor 2 tadi kan? Banyak utang, tak punya duit, sehat. Ya kan? Nah, loh, daripada ibu sehat, dah, tak punya utang, penyakitan, makan tak bisa, gigi sakit, dah, 2 hari sekali masuk klinik, memang nggak punya utang, memang duit itu banyak aja, tapi penyakitan. Kalau Ustaz, kalau suruh pilih ya, mending sehat tapi banyak duit, jangan. Ini kan pilihan. Kalau kayak gitu sempurna kali hidup kan itu. Jarang yang punya hidup itu sempurna. Nah, jadi biasanya orang sehat banyak utang tak punya duit, ya kan? Nah, ada yang sehat, ada yang banyak banyak uang tak punya utang tapi penyakitan. Nah, Ustaz, ada nggak pilihan yang lain? Enak kali Bu dikasih banyak duit, sehat, tak ada utang. Pilih yang ini. Oh ini langka Bu, langka. Susah dapat yang ini Bu. Bisa, bisa. Ada syaratnya. Nah, bisa. Ibu banyak duit, tak punya utang, sehat. Nah, pasti yang dipilih kan? Nah, ada syaratnya. Kan sudah dibilang sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya ketika kita bersyukur, kita terapkan rasa syukur kita kepada Allah, sekecil apapun itu, Allah janjikan tadi dan akum. Ditambah, Bu. Ditambah ini bukan hanya materi. Mungkin ibu jadi sehat. Mungkin ibu bisa bayar hutang. Nah, walaupun gaji pas-pasan. Nah, semuanya bisa Allah tambah. Tapi syaratnya tadi, la in syakartum, bersyukur. Bersyukurnya konsepnya apa? Sekecil apapun ibu dapat hari ini, dengan kondisi kita, ibu harus bersyukur. Nah, makanya rasa syukur itu timbul ketika kita melihat orang di bawah kita. Kalau ibu melihat orang di atas kita, kita nggak bisa bersyukur. Pasti kita membanding-bandingkan jatuhnya. Inna adla wala in kafartum inna adabi lasyadid. Kita jadi kufur dan azab Allah sangat pedih. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, dulu ketika kita belum lahir ke dunia ini, itu diabadikan dalam Al-Quran. Kita lahir ke dunia ini bawa apa? Nggak bawa apa-apa. Tapi kita nggak pernah bersyukur. Ayat yang saya bacakan di awal tadi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Ketika Allah mengeluarkan mimbutuni dari perut ummahatikum, ibu-ibu kita. Nah, kita flashback kembali dulu. Dan Allah mengeluarkan kita dari perut ibu kita. La ta'lamuna syai'a. Kita nggak ngerti apa-apa, Bu. Betul? Nah, ketika kita melahirkan anak kita nggak bisa apa-apa. Kecuali
film Superman, lahir mau bisa angkat mobil, dia bisa terbang dia. Itu film kan Bu. Di dunia nyata, ketika lahir anak, ketika lahir kita nggak bisa apa-apa. La ta'lamuna syai'a. Tidak ngerti apa-apa. Baru Allah mengatakan, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Allah berikan pendengaran, wal absar, penglihatan, wal afidah, dan hati. La'allakum tashkurun, agar kamu bersyukur. Nah, sekarang kita ingat-ingat kembali. Firman Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya kita lahir di dunia ini nggak membawa apa-apa. Kita dikasih penglihatan, pendengaran, hati. Apakah kita nggak bersyukur? Dari situ aja kita udah bersyukur. Banyak hari ini orang yang lahir ke dunia, itu ada yang nggak lengkap. Kita lihat sekarang anak kita. Kita pandangi anak kita di rumah yang punya anak. Ganteng, cantik, lengkap. Namun kalau ada yang lengkap, ya syukuri kembali. Misalkan tidak bisa mendengar, di luar sana udah nggak bisa mendengar, buta. Itu yang harus kita syukuri dulu, Bu. Keluarga kita dulu. Jadi jangan ngeluh dengan keadaan sekarang ini, kita banyak problem. Misalkan tak ada duit, problem rumah tangga. Kita lihat dulu anak kita. Anak kita tumbuh sehat hari ini. Anak kita bersekolah. Ada yang sudah tamat SD, SMP, SMA, bahkan kuliah. Nah, suami kita juga masih sehat, bisa bekerja. Nah, itu yang dilihat. Kita terlalu tinggi menafsirkan rasa syukur ini dari segi materi, terakhirnya kita nggak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya gimana kita mau ditambah syukur itu kepada Allah juga? Karena kita nggak bersyukur untuk diri kita sendiri, lingkungan kita itu. Nah, ini ada kisah seorang sahabat Nabi Abu Kilabah. Abu Kilabah ini menurut riwayat sahabat Rasulullah SAW yang terakhir. Pada waktu itu Abdullah bin Muhammad melihat ada kemah kecil di padang pasir. Itu kecil, kumuh, ya, kecil kumuh, dan di dalamnya tinggallah kemah itu. Ini cerita syukur, Bu, ya, jadi inspiratif ini. Dilihat Abdullah bin Muhammad di dalam kemah itu ada seorang terbaring. Tangannya tidak ada. Kaki tidak ada. Telinga tidak bisa mendengar. Hanya mulutnya yang bisa berbicara di kemah tersebut. Dan ketika Abdullah bin Muhammad mendatangi kemah tersebut, laki-laki tersebut dalam keadaan berzikir dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, aku bersyukur aku bisa berbicara dan memuji-Mu ya Allah. Apa kata Abdullah bin Muhammad? Wahai saudaraku, apakah dengan keadaan ini kau bisa bersyukur? Bersyukur seperti apa? Apa kata Abu Kilabah? Aku bersyukur karena bisa mulutku melafazkan zikir dan berdoa kepada Allah, walaupun tangan dan kakiku tidak ada dan aku tidak mendengar. Tapi Allah berikan aku mulut untuk bisa ngomong. Bayangkan, Bu, kita bayangkan kita sendiri nggak punya tangan, nggak punya kaki, nggak bisa mendengar. Mungkin kita bisa mengumpat ya, tapi dia tidak bersyukur. Selanjutnya, apa yang dikatakan?
Aku bersyukur hari ini Abu Kilabah punya anak laki-laki satu. Apa katanya? Aku bersyukur dengan kondisiku seperti ini. Anakku bisa menuntun aku ke masjid sholat berjamaah. Nah, sementara orang lain tidak. Nah, dia bersyukur dengan diri dia sendiri, bukan materi. Tapi apa yang dikatakan waktu itu? Wahai Abdullah bin Muhammad, aku punya anak yang selalu menuntunku ke masjid. Sudah 3 hari, anakku tidak ada. Tolong carikan anakku di mana keberadaannya. Abdullah bin Muhammad mencari keberadaan anak Abu Kilabah ini. Rupanya anak Abu Kilabah ini tewas mengenaskan di padang pasir dimakan singa. Nah, singkat cerita, Abdullah bin Muhammad mendatangi Abu Kilabah. Jadi dia bingung mengatakan seperti apa anaknya ini meninggal dunia. Singkat cerita apa? Anakmu wahai Abu Kilabah sudah tewas dimakan, diterkam oleh singa. Apa yang diucap di mulut Abu Kilabah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Anakku tidak sampai bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, intinya apa? Dia bersyukur kepada Allah dari keluarga terdekat dan kondisi badan dia. Nah, itu. Jadi kita simpel aja hari ini. Kalau kita mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, biar kita ditambah nikmat, kita pandang diri kita aja dulu. Dah pandang diri kita. Jangan pandang orang lain. Setelah itu pandang suami kita. Pandang suami kita, jangan pandang suami orang lain. Nah, suami kita pandang. Artinya apa? Ada kelebihan dari suami kita. Selanjutnya, selain pandang suami kita, pandang anak kita. Jangan pandang anak orang lain. Hari ini kita punya anak, kan gitu. Pandang. Ada lengkap, perfect. Selanjutnya, apa lagi? Kondisi kita. Materi itu terakhir. Ustaz, ada duit, hampa dunia Ustaz. Kan gitu. Nah, hari ini kita lagi-lagi satu materi yang dibahas, materi yang buat kita nggak bersyukur. Padahal ketika kita dikasih kaya belum tentu ibu bisa tenang. Belum tentu banyak di luar sana. Orang banyak duit, belum tentu hidupnya tenang, Bu. Banyak di luar sana itu orang kaya, tapi suntuk, nggak bisa tidur. Apa masalahnya? Utang banknya banyak. Selanjutnya apa? Tagihannya banyak. Jadi itu yang perlu kita pikirkan dan kita syukuri dengan kondisi kita saat ini. Jangan kondisi orang. Belum tentu ketika kita kasih nikmat Allah Subhanahu wa taala kaya banyak duit, kita bisa tidur. Belum tentu. Nah, ibu kita hari ini nggak punya uang tapi bisa tidur nyenyak. Bisa tidur nyenyak. Nah, hari ini itulah yang harus patut kita syukuri. Sekecil apapun yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kita syukuri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum." Kalau engkau ingat kepadaku, aku ingat. Jika engkau ingat kepadaku, kata Allah, aku ingat akan. Washkuruni wala takfurun. Engkau manusia ketika bersyukur kepada Allah, maka aku akan tambah. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah konsepnya.